Ini apakah gosip atau fakta, Om? Bahwa katanya Om Bow ini adalah orang yang paling sering marah-marah sama banyak magician. Gue nggak marah-marah sama semua pesulap. Satu doang yang gue omelin. Gibah Magic. Oke guys, balik lagi di Gibah Magic bersama gue Darius Drew the Game Master. Dan kali ini kita akan membahas atau mengajak salah satu orang penting juga di dunia Magic saat-saat ini, yaitu gak lain dan gak bukan adalah Bow Vernon. Hey, salam, nama saya Bo Vernon. Anjing, kayak gue lagi mau show gitu ya. Sabi, Om Bow, apa kabar? Baik, bosen aja di rumah. Udah sebulan setengah. Anjay, sebulan setengah di rumah ya. Jadi selama di rumah, selama Iya. corona ngapain aja, Om? Ini ngobrol virtual sama semua magician. Terus belajar masak. Terus masak-masakan bini. Terus banyak lah. Belajar masak, masak-masakan bini. Katanya Om Bow Vernon menciptakan sebuah resep yang cukup viral ya di kalangan dunia maya ini. Oh iya, namanya Indomie 250. Kenapa? Itu perfect. Kenapa 250, Om? Kenapa harus 250? Karena kalau kayak lu masak spaghetti itu ada namanya al dente. Al dente. Ya, Al jadi dente. matangnya sempurna, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, gitu kan. Nah, di Indomie ini juga bisa mencapai yang sempurna itu adalah di range kurang lebih 2 menit 50 detik dengan api yang kecil dan sedang Anda akan menikmati Indomie yang sempurna. Kayak internet gua agak unstable deh. Nggak apa-apa. Masih aman kok itu. Gitu. Jadi Indomie 250 akan menghasilkan tekstur Indomie yang paling sempurna ya, Om ya? Betul banget, paling sempurna, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, kering, Oke. mantap lah pokoknya, mantap. Mantap. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini, jangan lupa like dulu dan juga subscribe channel gua. Dan di sana kalian bisa belajar cara masak Indomie 250 ya. Persembahan dari Bow Vernon ini. Iya, ini kita ngomongin gini aja, gue yakin ada berapa persen dari yang nonton yang viewers lo ini bakal langsung bikin Indomie nih, yakin buat gue. Mantap. Indomie 250 guys, langsung saja. Alright, Om Bow. Seperti Ya. yang biasa-biasanya di Gibah Magic, semua guest star yang kita undang memang mau kita telanjangi, Om. Telanjangi profilnya gitu ya. Oh, ya. Anda kirain mau gimana gitu loh, Zeta aja coba di interview ya. Besok kita interview dia ya. Andai Lola Zeta Magician, Pak. Ikutan dia di situ. Oke. Om Bow, mau nanya-nanya nih, kan biasalah ya supaya orang-orang makin kenal sisi lain Bow Vernon. Selama ini kan ngelihatnya di atas panggung atau ngelihatnya mungkin kerja di belakang panggung sebagai konsultan. Tapi kita mau lebih fokus ke sisi seorang Bow Vernon sebagai seorang Bow Vernon. Nah, Oke. Dulu nih, sebelum punya mau tanyanya gini deh. Magician itu cita-cita atau kejebak? Karena kebanyakan magician pada ngomongnya kejebak. Kalau gue sih awalnya sebenarnya waktu kecil gue belum tahu mau jadi apa gitu loh. Cuman waktu ternyata kira-kira SD deh, kelas 5 apa kelas 6 gitu ya, gue lagi liburan di Putri Duyung, di Ancol gitu. Terus di restorannya tiba-tiba ada yang main sulap. Nah, ketika itu pertama kali gue ngeliat sulap itu ya di depan mata gue itu. Waktu gue kelas 5 SD lagi liburan sama keluarga gue, nginep di situ di restoran ada yang main sulap. Nah, ketika itu gue pulang langsung minta beliin kartu. Lalu dari situ gue langsung udah nyari-nyari gimana caranya main kartu, gimana cara main sulap. Pada zaman itu nggak ada internet, nggak ada toko sulap, nggak ada Wow. guru sulap. Jadi apa yang gue lakukan? Nggak ada, cuman ngayal aja. Pada zaman dulu cuman ngayal. Karena gue juga belum tahu mau nyari di mana. Teman-teman gue nggak ada yang sulap, keluarga gue nggak ada yang sulap, ya udahlah. Itu Oh, sampai baru SMP gue akhirnya zaman SMP udah ada beberapa, terus bokap gue kan kerja di Singapura. Nah, dia beliin tuh alat sulap, beliin kartu, beliin apalagi dulu tamtip gitu kan. oh Terus ya. ya dari situ gue makin wah, ini sulap kayaknya memang
enak nih. Maksudnya kalau dijalanin it's an hobby gitu kan awalnya, cuman jadi ya keterusan lah gitu loh. Jadi Jadi mungkin keterusan ya. jadi cita-cita gitu ya. Nggak tahu itu kejebak atau cita-cita ya jadi. Enggak sih, kayak semi kejebak ya kayaknya. Semi kejebak ya. Tapi pernah ada kepikiran nggak Om, selain jadi pesulap gitu, pengen jadi apa? Pengen jadi pemain bola gue. Serius, pengen jadi pemain bola? Gue kalau nggak jadi pesulap nasional, gue jadi pemain bola nasional gue. Anjay, pemain bola. Pantas sampai sekarang masih doyan main bola ya? Wah yoi, makanya gue kalau nggak jadi pesulap nasional ya jadi pemain bola nasional. Gitu. Nah, Om, dulu yang pas ketemu sama magician yang di Ancol, masih inget nggak sama orangnya? Atau masih ada? Nggak, sama sekali nggak inget karena itu cuma main sekali di meja gue ikutin dia ke meja lainnya, gue juga nggak inget bapak-bapak sih yang pasti. Yang gue inget adalah bapak-bapak kostumnya pun kayak kostum magician klasik zaman dulu dengan apa namanya buntut penguinnya gitu. Ya warnanya juga warna-warna klasik zaman dulu lah. Gitu. Tapi di situ mainnya apa, Om? Table to table aja gitu, table hopping. Ya, dia main table hopping, which is gue pun juga udah lupa dia main apa, tapi yang gue inget dia main kartu. Ya, dia main kartu, and then dari situ gue langsung ngerengek sama emak gue untuk minta beliin kartu, akhirnya mampir ke warung, dibeliin Garda Kencana. Bermula dari sebuah Garda Kencana ya Om ya? Garda Kencana. Dan pada waktu dulu ya gue inget gini, gue lupa dia main apa, cuman pada saat itu dia bisa melakukan fanning yang sempurna. Terus gue liat, wow, that's amazing, gue bilang gitu kan, wow, gimana nih caranya? And then ya udah gue pulang, gue minta kartu, pokoknya dibeliin kartu. Udah dong, udah dibeliin kartu, terus gue gini-giniin kok nggak bisa Garda Kencana cuy. Lo mau gini-giniin jadi bakal kebelah-belah gitu kan namanya Garda Kencana gitu kan. Wah, ini gimana nih? Terus kata apa namanya, kata sepupu gue gitu ya. Dia bilang coba kasih itu apa bedak buat karambol. Dia bilang kan karambol licin kan. Dia bilang gitu. Karambol kan kalau dikasih itu jadi licin. Oh iya, gue kasih bedak, set, makin nempel. Ternyata malah nggak bisa defend ya akhirnya jadi ya. Iya, malah makin nempel. Terus gitu kartunya putih-putih. Terus gue ngeliat dong, kok udah rusak, kok kartunya digituin gini, gue minta beli baru lagi kan. Kok udah rusak ini nggak dikasih. Akhirnya mau nggak mau itu satu-satu gue lapin. Gile, jadi ngelapin kartu tuh satu-satu. Buset, luar biasa sekali Vernon. Keren. Itu magician itu kira-kira siapa ya? Kalau memang masih ada. Itu dia. Ini selalu terjadi Om, kayak beberapa magician yang udah kita interview, ditanya, inget gak dulu magician pertamanya ketemunya siapa? Wah lupa sih, majority lupa. Dan gue nggak tahu apakah magician itu masih terus main magic kah? Atau mungkin dia sudah tidak ada, ya kan? Tapi menarik ya, bahwa berarti seni sulap ini dari zaman dulu sampai sekarang, walaupun dibilang agak-agak nurun, tapi sebenarnya tetap ada dan tetap ini ya, dari generasi ke generasi tetap ada legasinya gitu. Ada. Jadi ya kalau ya seperti yang gue bilang, maksudnya sulap itu ada tapi nggak diakuin gitu. Sama kayak acar di nasi goreng kalau kata Deddy Corbuzier. Ada terus tapi nggak diakuin gitu. Oke. Ini menarik, ada terus tapi nggak diakuin. Kita akan bahas lebih detail nanti Om ya. Karena kita akan coba bahas ke Bu Fernonnya dulu. Nah, Om, bener nggak sih dulu aku dapat info bahwa katanya setelah lu belajar sulap, akhirnya lu sempat pernah belajar sama tukang copet. Iya, itu benar. Jadi awalnya itu benar banget. Awalnya itu karena gue belajar pickpocket dari Pierre Gine, dari Todd Diamond gitu ya. Terus akhirnya pada waktu itu gue di-invite ke RCTI, namanya Bincang Bintang kalau nggak salah acaranya. Dulu Tika Pangabean hostnya. Tahun 2000 berapa ya? 2002 atau 2003 gitu, gue lupa lah. 2002. Terus dulu Fabian masih belum jadi produser. Fabian masih tim kreatif dulu, Kobi The Master tim kreatif. Mas Upe dulu produser udah. Mas Upe udah produser. Terus akhirnya kalau nggak salah ya gitu. Terus akhirnya di situ gue di interview, terus mereka juga ngundang tukang copet asli yang udah insaf. Oke, quote on quote udah insaf ya?
Udah insaf, karena kalau nggak insaf polisi langsung nangkep. Oh Jadi iya benar dibilangnya juga. udah insaf. Ya. Dibilangnya udah insaf. Terus akhirnya di situ ngobrol-ngobrol gitu, diadu, tanda kutip diadu gitu. Diadu, gue mainnya gimana, dia ngelakuinnya seperti apa gitu. Ya di Oh. belakang layarnya, di situ gue ngobrol sama dia, Pak, gini, gimana sih Pak kalau mau latihan dulu berapa orang kerjanya, ini bla. Gue tanya-tanya lah panjang lebar. Oh, boleh nggak Pak kapan-kapan yuk ketemu, saya pengen tahu deh Bapak gimana sih lah cara ngambilnya teknik. Nggak usah beneran, nggak usah real, terketangkep malah PR kan. Udah, maksudnya Ya. saya pengen lihat aja gitu. Itu yang pertama, gue ngobrol-ngobrol sama dia. Ada beberapa teknik yang menurut gue ini orang nekat sih. Ini orang Nekat. nekat dan nggak bisa sebenarnya nggak bisa diaplikasikan ke dunia hiburan, maksudnya pickpocket on the stage ya gitu loh. Cuman Mhm. memang ada beberapa yang kalau mereka tuh kerja nggak sendirian, mereka pasti berempat, minimal bertiga gitu. Oke. Mereka kerja minimal bertiga. Ada pengecoh, ada yang apa namanya, ada yang Eksekusinya. eksekutornya, ada yang runner-nya gitu loh. Jadi Oh lari ya. mereka, itu ada runner-nya. Jadi itu mereka selalu itu minimal bertiga gitu loh. Terus ya ngasih tahu lah cara ngambilnya. Yang penting tangan lo itu harus apa namanya steady, Widih. entah gimana itu harus steady gitu. Dan latihannya lo pikir kayak latihan kungfu, emang bener kayak latihan kungfu. Dia tuh kayak Oke. latihan kungfu di mana dia apa mangkok Mangkok. dikasih biji kacang hijau, terus Oke. diisi air, dah Ah, lo pakai sumpit ambilin. serius. Serius. Ambilin. Gitu. Gila, gila. Gitu. Itu salah satu caranya biar tangan lo nggak gemeteran, biar tangan lo Oh, istilahnya licin gitu, biar tangan lo licin. cet gitu. Kalau Ya, tangan ya. udah licin kata dia gitu. Bahasa kalau tangan udah licin, udah set, senggol hilang gitu. Terus tapi kan pas itu dia Hmm. nanya, Mas, itu tapi yang ngelepas jam gimana Mas? Dia nanya sama gua Oh ya, gitu. ya. Heeh, karena di mereka hanya ngambil dompet. Sesuatu dompet di tas. Oke. Dompet di tas, dompet di kantong, itu pun kantong belakang aja yang mereka bisa ambil gitu. Kalau kantong depan handphone, mereka bisa ambil Ah handphone di ya. kantong depan. Tergantung sih kalau kantongnya rapet and then isinya tebel, mereka agak susah. Cuman Ah, kalau kantongnya agak kendor, mereka bisa ngambil gitu. Terus mereka nanya jam, mereka nggak pernah ngambil jam. Apalagi di tangan orang mereka nggak pernah ngambil jam. ya. Susah katanya, ngapain ngambil resiko ngambil kayak gitu loh. Apalagi kalau di bis jam tangan orang berapa sih harganya, mereka bilangnya Ya, gitu kan, nggak worth it lah. nggak Terus akhirnya sebanding. nanya, "Oh, ya udah, gua ajarin." Jadi update ilmu baru ya, tukeran ilmu nih kita. Iya, tukeran ilmu, gua ajarin, udah dong, gua ajarin. Pertemuan ketiga udah jago dia anjing. Se- ya susah Dia ya. ngasih lihat, dia ngasih tahu gua nih, "Ini Pak, gini. Oke, yuk, nih coba Pak." Set pakai jam tangan gua. Set. Eh, Si anjing cepet banget tangannya. Jadi, Gue langsung mikir, ini orang bakat nih ya, emang udah bakat nih begini men. ya. Gila, Karena itu kayaknya cepet karir banget. karir dia udah itu aja kali ya, kagak ada kerjaan Ya, lain gitu. nah itu dia di sini gue menyimpulkan bahwa walaupun kita hampir sama pickpocket gitu ya, tapi kalau dia emang udah tuntutan hidup. Kalau dia nggak Ya, begitu dia nggak makan. Dan ya. dia beraninya minta ampun karena kalau dia ketangkep mati. Iya benar sih. Mungkin Iya kan? itu yang dibutuhkan magician sekarang ya, sense of Adrenalin. survive-nya. Iya, Ya, sense benar. of surprise sama adrenalin ketika Sama anjing adrenalin. nih kalau gue gagal mati nih gue gitu. Di atas panggung anjing kalau gue gagal gue diomelin apa diketawain Kelar. doang. Ya enggak? Iya, Iya. kalau mama dia kan anjing gue mati nih. Apalagi ada anak kecil gitu teriak bakar. Oh, bakar kelar dia mati. Iya. Mungkin Robi Konstantin di atas panggung begitu kali ya Pak dari kemarin. Nah, itu dia. Mati di gua mati. Nah, Om, akhirnya kenapa milihnya tapi pickpocket dari antara berbagai macam genre magic? Why pickpocket? Jadi awalnya dulu waktu pentagram kan waktu awalnya tuh gue masuk di pentagram cuma ada 2 orang, Dini sama Matthew. Kemarin mungkin yang waktu live-nya itu sempat pada nonton ya. Itu Ya. ada Matthew sama Dini. Nah, gue masuk sebagai murid ketiga lah. Gitu. Terus habis itu pada saat itu belum ada pengganggu-pengganggu macam OG, macam Demian, Faro sama Deki gitu loh. Hitungannya Eh pengganggu ya. Ya pengganggu gitu. Karena di situ tatanannya sudah enak gitu loh. Gue mau belajar apa aja terserah, gue mau baca buku apa aja terserah gitu kan. Intinya bebas lah. Terus akhirnya gue dulu menggandrungi kartu.
Ya gue Ah. belajar semua kartu, bukunya gue baca, Michael Amar gue makan, terus videonya gue makan, Jeff McBride gue videonya gue makan gitu. Maksudnya kayak bener-bener yang gue latihan manipulasi pakai kartu ini main zaman dulu Nggak ya. kebayang, nggak kebayang. Lu tahu kan zaman dulu yang harus ditipisin Iya. satu-satu gitu. Nah, karena Pakai belum ada yang jual penggaris. toko swap. Ya, betul. Pakai penggaris terus dilepas gini. Nah, terus udah dong, datanglah para pengganggu ini nih gitu loh. Pengganggu kenyamanan Belajar. pentagram nih datang. Iya, datanglah pertama si Oge, terus Demian, and then Faro gitu kan. Waktu Oge datang masuk gue masih santai gitu kan. Demian datang gue masih santai gitu. Ketika Faro datang gitu, kan ditanyain masing-masing, lu mau belajar apa? Oh, kalau gue waktu dulu kartu. Oh ya udah nih belajar kartu dulu. Dia Oge, kayak gue escape deh Pak. Weh, Houdini, oke. Demian kayak gue lebih seneng ke ilusi tapi pengen yang misteri-misteri gitu. Oke, aman. Beda-beda semua dong. Oke. Faro datang, dang, kartu, das. Si anjir nih, kartu nih. Udah dong. Ya udah, main Bud, kata si DC gitu. Main deh. Sat. Dia main ambisius card 21 rutin. Wow, 21 rutin. 21 rutin ambisius card. Alright. Bang. Dah, begitu selesai, waktu zaman dulu tuh lagi ngetren namanya The Pass. Ya. Lo tau The Pass kan? Ya, ngetren banget itu namanya The Pass. Semua magician pegang kartu selalu tangannya The Pass. Itu tuh sempat jadi standar gitu. Kalau ketemu magician, coba lihat tuh The Pass gitu. Nah, Faro itu adalah salah satunya dari top listnya untuk masalah The Pass. Itu Faro. Terus, begitu dia The Pass, DC nanya, lu bisa ngalahin nggak? Gue banting kartu gue enggak deh. Sadar diri dong, lo jangan masuk ke sebuah pertarungan yang lo nggak bisa menangin. Iya. Sadar diri ya dong, begitu anjir ini udah nggak bisa. Depasnya dia nggak kelihatan. Gue berani taruhan sama lu zaman dulu ya, yang depasnya tuh the bestnya tuh di depan mata gue tuh ya, set gitu. Anjir nggak kelihatan gitu. Nah makanya di situ udah selesai dari itu gue bilang udah gue nggak ini, apalagi ya Pak ya, adanya Pak ya, banyak, ada komedi. Gue sebenarnya lebih suka komedi sih, cuman apa ya komedi permainannya kalau nggak boleh main kartu gitu. Ya udah lo sambil cari-cari aja, pencarian. Terus tiba-tiba nggak lama pada waktu itu adalah ada Todd Diamond datang. Diamond datang mau syuting. Nah, sedangkan dia pickpocket Todd Diamond. Walaupun dia komedi tapi dia ada unsur pickpocketnya. Terus gue belajar sama dia iseng. Diajarin, gue bilang, wih lucu juga nih. Nah dari situ gue langsung nge-browsing semua itu. Dari bukunya, DVD-nya, gue punya ensiklopedia of pickpocket itu udah nggak keluar lagi. Tapi waktu itu memang sengaja gue berikan ke Pentagram. Nih, gue tinggal di Pentagram untuk my next generation. If you want, just come. Lo bisa baca ini ensiklopedia. Nonton itu soalnya DVD. Ensiklopedia of pickpocket 8 DVD. Udah nggak ada lagi yang jual kalau nggak salah sekarang. Dan gue pun lagi mau nyari lagi susah. Gue tanya sama DC, Dek, gue boleh nggak gue pinjam kopinya dulu deh, nih gue balikin ntar aslinya, cuman dia pun udah lupa taruh di mana. So itulah salah satunya ceritanya kenapa akhirnya pilih pickpocket gitu. I see. Oke. Nggak pengen coba yang lain dulu Om gitu kayak. Waktu itu kan mungkin masih ada mentalism, ya kan? Mentalism, Deddy Corbuzier, siapa yang mau ngalahin dia, cuy? Oh iya benar juga ya. Langsung altar aja lah ya. Iya, siapa yang mau ngalahin dia? Yeah. Udah nggak ada lagi. Udah apa? Mau ilusi, Demian udah mau ke ilusi. Terus mau apa lagi? Escape udah oke. Terus mau kartu udah Faro. Nah, kartu ya Faro. Terus close up magician. Siapa? Demian waktu itu close up magician juga dia main. Double. Ya. Ventriloquist? Hahaha, nggak suka gue. Oke. Nah, Om, setelah menggeluti belajar Magic, bisa ketemu sama environment yang luar biasa pada zaman itu. Karena kan memang kalau bisa kita bilang Magic zaman dulu itu terbatas banget ya. Nggak semua orang bisa join segampang sekarang nih. Saat itu eksklusif banget lah. Magician itu tuh yang bisa sharing, apalagi bisa sampai ke Master Deddy Corbuzier tuh secret lah pastinya tuh. Orang-orang terpilih lah, anak-anak terpilih. Nah, setelah bisa masuk ke sana, kenapa akhirnya terus benar-benar memutuskan, oke,
kayaknya emang sulap jalan hidup gue. Kenapa nggak coba yang lain juga gitu? Kenapa akhirnya memutuskan Magic? Nah, jadi gini, ketika awalnya kan itu gue mulai bener-bener suka tuh sebenarnya dari pas SMP gue sempet ninggalin lah, sempet nggak megang kartu, nggak apa gitu. Akhirnya bener-bener sampai SMA sama sekali gue nggak bener-bener nggak ngikutin sulap, cuman ada yang ada yang megang kartu, gue iseng-iseng gitu kan. Ketika awal-awal muncul tuh SMA, ada ya Deddy Corbuzier lah tahun 98. Nah, itu dia yang wah anjir, keren banget nih TV, keren banget nih sulap di TV, gue bilang gitu kan. Terus pas itu ya udah dari situ gue mencari, mulai ngambil lagi kartu gue yang mana ya. Wah anjir, kok dia bisa begini, dan gue sampai ngikutin, bukan gue doang sih, gue rasa hampir semua magician yang generasi gue dan generasi di bawah gue sekarang pernah megang layar TV hanya untuk membengkokkan sendok kalian di rumah, itu kan tolol semua kita ya. Exactly. Itu kayak gitu. Jadi itu bikin gue pengen lagi nih. Nah, terus kebetulan abang gua itu kerja di dulu Impresario 008 Indosat kerjanya. Ya. Abang ipar gua. Terus akhirnya gue dikasih lah tiket nih. Mau nonton nggak lo? Wah, ke studio. Ayo nonton RCTI. Di RCTI tahun 98 gue ke RCTI ke Studio 4 yang tempatnya Master Chef itu. Nah, itu di Studio lorong 4. itu. Di lorong itu gue ngeliat DC pertama kali lewat di situ lah. Terus habis itu gue liat, wih anjir keren banget nih mainnya dia. Live itu lebih keren daripada lo di TV gitu ya. Ini sempat lo pertanyakan kan. Ya. Gitu kayak, atau mungkin karena gue udah ngefans ya, kayak fansnya Slang gitu, ngeliat di TV keren, tapi ketika ngeliat live akan lebih keren. Cuman gue liat situ, wah anjir keren banget nih. Nah mulai dari situlah gue makin, bokap gue masih di Singapura, berapa kali gue minta beliin dong gitu. Gue nih tiap berapa kali dia pulang kan 3-4 bulan sekali. Dia sih pulang sering, cuman 3-4 bulan sekali beliin gitu kan, baru dikasih. Terus akhirnya ya udah lulus sekolah gitu, masuk kuliah, awal-awal masuk kuliah gue ketemu sama teman gue yang Matthew itu lagi gokar, kita lagi main gokar, dia main sulap depan gue, bilang anjing keren, lu siapa yang ngajarin? Oh gue sama Deddy Corbuzier. Oh. Gue mau dong, gue bilang. Jadi semenjak itu gue mikir, dah gue mau gini. Akhirnya ketemu. Nah dari situ ketika gue megang sulap dan mendalami lebih banyak tentang sulap, ada dua hal. Gue pertama jadi makin suka. Kedua adalah gue baru sadar kalau masuk pentagram, sulap itu bukan fun lagi, sulap itu susah. Gitu loh, udah bukan fun lagi. Sulap itu adalah sesuatu yang susah gitu loh, benar-benar susah banget. Gitu. Nah, dari situ tahun 2003 pertama kali masuk TV, ya jadinya udah enak banget. Tahun 2003 lu baru kuliah 3 tahun, udah dapat ngasilin duit sendiri, ya Oh mau iya. gimana? Ya nggak sih? Iyalah ya, udah di depan mata, udah ada sesuatu yang disuka, menghasilkan lagi ya. Nah, udah selesai. Gitu, itu awalnya. Jadi mau nyoba yang lain juga gue orangnya agak males sih gitu, maksudnya udahlah ini aja gitu. Yang lain nyoba-nyoba ya pelan-pelan, nggak mau ngambil resiko juga sih. I see. That's why itu yang membuat Bo Vernon jadi masih bertahan di Magic sampai saat ini. Iya, betul. Oke. Salah satunya. Nah, selain dua hal yang tadi. Right. Nah, sepanjang masa perjalanan karir di Magic ini, Om, apa momen yang paling nggak bisa dilupain sampai sekarang? Ada dua sih. Ada dua? Waktu itu adalah waktu di finalnya The Master. Apa ya, maksud gue, sebenarnya gini, kan gue nyokap gue sebenarnya nggak demen gue main sulap. Gitu loh. Oke. Bokap gue yang malah ngedukungnya tuh diem-diem gitu bokap gue. Jadi kalau misalkan gue nontonin video sulap mulu kebanyakan, terus mainin sulap mulu kebanyakan, mak gue suka ngomel, terus mak gue suka ngomong ke bokap gue, itu dong omelin dong. Ya udah, bokap gue udah naik ke atas terus ditanya, lagi ngapain? Lagi ini. Oh, nih ada, malah dikasih barang-barang. Bokap gue tuh kayak gitu. Iya, bokap gue tuh gitu. Terus udah, bokap gue keluar, udah. Jadi padahal dia disuruh ngomelin sebenarnya, cuman enggak. Malah enggak ya, malah disupport. Oke. Nah, di situ pas final sebenarnya waktu ikut The Master gitu kan, gue sebenarnya pengen ngasih kayak
ada 2 hal apa yang gue buktiin sama nyokap gue bisa lulus kuliah gitu kan, which is dulu 10 tahun akhirnya lulus kuliah. Sama yang kedua adalah di sulap ini gue juga bisa kok, maksudnya istilahnya menghidupi diri gue gitu loh. Akhirnya ya udah masuklah The Master itu gitu kan. Ketika masuk The Master tapi ternyata mak gue udah nggak ada gitu. Tapi bokap gue tiap kali datang sampai sampai final lah intinya. Itu satu. Nah, waktu di The Master tuh sebenarnya gue pengen pengen nunjukin ke mak gue, yuk bisa kok gitu loh nih, bisa kok gitu loh. Tapi ternyata ya udah keduluan. Itu momen momen itu yang sebenarnya gue pengen pengen apa ya? Pengen diulang lah gitu loh. Maksudnya pengen diulang kalau ada emak gua gitu. Jadi bisa enak main depan emak gua. Ada yang bisa Nah, ngulang kalau waktu ya Om ya? iya, nah kalau satu lagi sebenarnya sih ketika waktu finalnya ini bukan gue as a magician ya, tapi as a team lah, as a orang yang di belakang layar lah, itu ngebantuin gitu. Waktu finalnya Asia's Got Talent lah, Asia's itu Got Talent. udah nggak ada nggak mungkin bisa di ini itu di belakang layar udah campur aduk tuh mual muntah puyeng apa semuanya udah itu Kesenangan semua momen deh. nyampur semua ya udah Om ya? Iya deg-degan lah apa buset deh Gila, gila, semuanya gila. itu deh. Gila, gila. Itu momen yang gue rasa dirasakan hampir semua orang sih. Bahkan orang-orang yang di Indonesia yang nggak ada di sana pun ketika dapat informasi bahwa waktu itu The Secret Rihanna berhasil memenangkan Asia Got Talent, gue rasa semuanya ngalamin hype yang sama. Ya, Ya. thank you Nah, juga tuh udah pada dukung tuh. ya luar biasa buat teman-teman yang udah ngedukung, yang nonton. Kalian luar biasa. Nah, Om Bo, nih ada informasi lagi nih. Bener nggak? Ini masih simpang siur karena beritanya. Ini apakah gosip atau fakta, Om? Bahwa katanya Om Bo ini adalah orang yang paling sering marah-marah sama banyak magician. Bener nggak? Bener nggak? Tergantung sih ngeliatnya dari mana ya. Tergantung ngeliatnya dari mana. Kalau ngeliatnya pas gue lagi marah-marah terus ya benar. Tapi kalau enggak kan kadang juga gue nggak marah-marah. Tapi gue juga bingung kenapa orang juga ngecap gue suka marah-marah sama semua pesulap gitu. Gue nggak marah-marah sama semua pesulap. Satu doang yang gue omelin. Satu doang yang diomelin. Satu doang yang gue omelin yang ngehenya keterlaluan tuh cuma satu gitu. Tapi entah kenapa memang aura ngehe itu cepat menular dan sangat sangat menarik interest orang gitu loh. Dalam arti kalau aura ngehe itu di sekeliling orang ya orang-orang yang deket dia akan jadi ngehe-ngehe semua, makanya jadi banyak yang gomelin gitu. Akibatnya karena satu ini ya nyebar cuman. Iya, makanya maksud gue dari situ gue mikir bodoh juga ya kenapa gara-gara satu orang ini jadi ngomel-ngomelin semua orang gue. Cuman maksudnya intinya kalau ada yang mirip-mirip kayak dia tingkah lakunya, perilakunya gitu kan, terus akhirnya gue mikir lu apa sih maunya gitu, maksudnya apa sih gitu, udahlah jangan jadi ngehe aja udah jangan jadi ini satu orang ini nyebarnya cepet nih udah kayak virus, udah kayak COVID-19 ini. Ya itu dia makanya maksud gue sama gini lah waktu dulu awal-awal trilogi kan waktu gue mau bikin trilogi sama Faro gitu kan sebelum dia pensiun bikin trilogi itu kan awal-awalnya ada 30-an lebih lah anggota dari trilogi yang magician dan which is semua magician 30 orang itu semua magician. Kalau sekarang nggak ada yang magician. Alasannya apa? Karena gue kapok kalau ketemu magician tuh begitu ujung-ujungnya baik udah dapet apa yang dia mau wah udah selesai. Itu pasti begitu udah pasti jadi makanya disitulah gua sama Oge tuh kapok gitu udahlah mendingan gak usah magician ngapain sih tim magician dijadiin tim tuh ngapain gitu loh itu cuman kayak nyimpen bom waktu gua bilang nyimpen bom waktu udah ntar someday bubar meledak udah dan itu kejadian berkali-kali dari 30 kurang jadi 10 nambah jadi 15 kurang lagi nambah lagi kurang lagi itu banyak masalah yang gue pikir capek lama-lama begini mikirin merekanya begitu semua ngehe udahlah ada yang nggak ngehe maksudnya ada yang nggak ngehe cuman kan males aja gitu loh satu orang ini masalah and then jadi nyebar kemana-mana gitu nah iya dari situlah gue makanya udah mulai antipati dulu kalau udah ketemu magician gitu ya
Mau lo apa nih? Mau lo apa nih? Gue udah langsung kayak gitu aja. Oh, Karena sudah ada maksud gue, defensif duluan ya? iya gitu. Makanya disitulah gue Oge sama gue trilogi menutup diri dari semua magician, dan semua tim kita Ah, nggak ada yang magician dan nggak mau ada magician karena kita nggak butuh sebenarnya dulu gitu loh. Jadi oh. ya, tapi mulai kesini kan mikirnya, yuk coba yuk, karena ada juga yang magician yang baik-baik gitu loh, walaupun banyak musuhnya kayak Ciban gitu kan gitu. Jadi dia dia merasa diri dia baik tapi musuhnya tetap banyak. Kemudian kayak gue kan, banyak orang yang bilang gue jahat tapi musuhnya banyak gitu. Jadi Lebih konsisten gitu ya, lebih konsisten gitu. iya, 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 kayak gitu. Ya begitulah intinya mah. Jiban, itu menarik juga sih. Nanti mesti diajak juga nih, mesti diundang. Kenapa kamu menganggap diri kamu baik tapi banyak musuhnya ya? Itu menarik. Nah, Om, Artinya dia nggak sadar diri, kalau gue sadar diri. artinya tidak sadar diri. Oke. Om Bo Vernon, emang Nah, tipe magician yang seperti apa yang masuk ke dalam kategori ngehe atau yang Om tidak suka itu tadi? Emang apa? Kategorinya tuh yang seperti apa? ya kan gue selalu ngomong, magician itu skill nomor 178, performer nomor 143, tapi nomor satunya sampai nomor 3 kan attitude-nya. Kalau gue lihat, gue ngerasa attitude-nya bangke atau ngehe, ya lo tau lah men, lo bisa ngerasain orang ini brengsek atau enggak dari cara dia ngomongnya aja dulu gitu. Mungkin ada orang yang ngomongnya kayak gue belak-belakan atau apa gitu, cuman kan lo pasti bisa ngerasain gitu, lo ngeliat tingkah lakunya. Nah kalau ini Hmm. magician, ngeliat punya mainan orang, ya kita ngomongin di Indonesia, oke lah, semua orang magician Indonesia pernah niru, yang di luar negeri ya udah pernah niru kita semua. Siapa yang nggak pernah niru gitu loh, even Deddy Corbuzier pun dia niru, dan dia mengakui dia niru dari luar gitu. Terus tapi ini orang gitu, misalkan dia ngeliat ke satu magician nih, wah dia main ini nih, artinya bisa gue main ini, dibikin dia main itu, sampai dia ngirim anaknya untuk ngejagain satu studio, ada Hmm? magician main, terus habis itu besoknya dimainin mainannya si magician yang ini. Itu kan udah nggak ada Ya. otaknya gitu loh. Maksudnya lu lu mau nyari duit atau lu mau perform? Kalau lu mau nyari duit ya jangan jadi performer, jangan jadi magician. Untung lu disulap, untung di dunia sulap gitu loh. Kalau lu coba di musik, kalau lu di musik lu Wah, begitu, uset, kelar hidup lo men, kelar. kelar hidup Ya, lo, ya, 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 ya. gila. Mungkin itu juga kali ya, dia melihat peluang, oh ini karena gua magic, belum ada payung hukum yang gimana-gimananya, dia melakukan itu jadi ya tuh. Iya makanya, cuma kan yang dia ngeganggunya udah ngeganggu banget nih orang Ya, gitu loh, maksud gua. Itulah secara ya, magician yang kayak gitulah yang menurut gua ngehe gitu. Terus ada yang magician yang memang sangat-sangat low respect gitu ya. Gue nggak minta di low respectin, no respect, no, nggak oke. nggak. Ah, ah. Low respectnya maksudnya kayak dia tuh baru bisa sedikit gitu. Terus dia ngeliat orang lain udah ngerasa kayak, tai lah ini apa sih, Ah, gue ya. paling jago nih, nggak ada respectnya sama sesama magician gitu ya. Udah apa sih ini, udah kayak gitu aja Ya, ya, ya. gitu Padahal sih. supposed to be kita sesama apa ya, sesama magician supposed to be helping each other ya harusnya ya. Bukan malah jadi mendisrespect sesama magician. Ya kecuali dia ngehe, kita boleh kayak gitu. Kecuali dia ngehe. Buat magician-magician yang nonton, hati-hati kalian ya magician-magician ngehe ya. Siap-siap masuk ke dalam listnya Bo Vernon juga nanti. Udah banyak lah. Aduh. Udah banyak. Waduh. Mungkin kalian semua yang tahu listnya silakan komen di bawah, bisa di list satu-satu namanya. Pasti langsung Anyway, disebutin cuma satu orang ya. Banyak padahal, woi. Banyak, woi. banyak, banyak, banyak. Alright, Om Bo Vernon, kalau tadi kita udah Hmm. ngomongin tentang magician yang nggak disuka. Nah, sekarang, siapakah sosok magician yang bisa dibilang sahabat karibnya Om Bo Vernon? Ya udah pada tahu lah, oke. Maksud gue dia, ya gue mungkin sekarang udah agak jarang ngobrol sama dia ya, karena maksud gue ya udah beda, maksudnya dia lagi ngapain, gue juga ngapain. Cuman kadang-kadang kita masih intens di grup juga, ada grup yang grup cuman berdua, which is itu chattingan ya. Ya, gue cuman berdua sama dia. Ada satu orang lagi sih di grup itu. Sebelum waktu kemarin berdua, sekarang satu orang lagi masuk jadi Jiban. Oh, Bertiga oke. gitu. Jadi bertiga Cuman sekarang. maksud gue ya kalau mama itu oke lah, karena dari dulu
gue nggak pernah akur sama pesulap, tapi maksudnya sama Oge ya walaupun sering ribut tapi tetap aja maksudnya bareng. Dia udah tahu gue gimana, gue udah tahu dia gimana. Kalau istilah kayak orang pacaran kan, maksud gue kalau ada yang ngambek nih, kalau ada yang marah nih, kayak ada yang kesel sama ini nih, pasti kita udah tahu nih, oh ini orang lagi kesel gara-gara ini nih, yakin gue gitu. Jadi walaupun tapi habis itu ya udah kita maki-maki, nggak boleh gitu, sampai berantem gitu, tapi ya habis itu balik lagi, kan normal lagi. Gitu sih. Chemistry-nya udah terbentuk ya? Iya. Apa yang ngebedain Oge Artemus sama beberapa teman-teman yang lain mungkin yang waktu itu ada di Pentagram sampai bisa sedekat itu? Gue nggak tahu ya, maksud gue kalau dia apa ya, sama aja sebenarnya. Gue sama Ipang sama Demian juga sama gitu, kita bertiga bareng dulu, gue, Demian sama Oge. Cuman pada waktu itu kan Demian lebih misah kan, setelah dia keluar duluan dia misah, dia bikin ini sendiri. Nah sedangkan gue sama Oge masih di Pentagram gitu loh. Akhirnya gue sama Oge sama Faro bikinlah trilogi gitu, sedangkan Demian sudah ada dengan New Magic-nya gitu loh. New Magic-nya dia, jadi ya misah gitu loh. Lama banget kita nggak ngobrol, kita nggak ketemu, lama banget gitu kan. Sempet yang ada kayak persaingan secara sehat ya, ada persaingan juga, jadi itu yang ada kayak barrier-nya antara gua sama Demian gitu loh. Tapi sebenarnya kita semua Pentagram tuh deket gitu, sampai akhirnya ya Faro insaf, dia insaf. Dia melempar bendera putih gitu kan, dia insaf, akhirnya dia kerja sebagai manusia normal. Akhirnya ya udah gue sama Oge terus bareng-bareng terus ngapa-ngapain. Ya ide-idenya dia sih gila sih, saking gilanya kadang gue sampai bingung anjing ini gimana cara merealisasikannya gitu loh. Karena maksud gue kayak gini deh, lo tau gak sih orang pertama, manusia pertama di Indonesia ini dari ujung timur sampai ujung barat yang nempel di tembok tuh siapa sih? Iya, Oge Artemus. Oge Artemus. Manusia pertama ya, manusia pertama yang nempel di tembok adalah Oge Artemus. Beberapa bulan kemudian banyak cecoro-cecoro yang ngikut-ngikutin kayak gitu, cecoro-cecoro ngikutin. Gue ngomong di Indonesia, tapi di luar negeri itu udah banyak. Kenapa nggak ada yang ngelakuin duluan? Gue yakin pada zaman dulu internet itu sudah gede, men. Internet itu maksudnya sudah bisa gampang diakses. Iya. Tapi kenapa nggak ada yang ngelakuin? Kenapa tunggu orang Indonesia melakukan, baru, wah ini mah gampang. Ya kenapa nggak lo lakuin kalau gampang gitu. Nah makanya maksud gue idenya Oge ini kadang di luar alam batas manusia Indonesia gitu loh. Yang dia bisa, gue mau bikin ini nih, anjing tuh gimana caranya? Baru gue mikirin ngobrol-ngobrol, oh iya, oke, ya udah coba aja, nekat aja coba bisa ternyata. Gitu loh, maksud gue nempel men, tingginya 8 meter, siapa yang berani pertama kali coba tinggi 8 meter? Iya, benar. Nggak ada yang berani. Nah itu setelah dari dia main pertama langsung banyak banget. Baru sampai banyak. Sekarang harga alatnya cuman dulu gue bikin alat itu sama towernya itu habis sama towernya. Itu belum backdrop belum apanya ya. Kalau sekarang udah dapet. Sadis memang. Oh tapi bisa dibilang dengan seperti itu trilogi Magic Factory ini bisa jadi benchmark nggak sih Om sebenarnya? Berarti kan ketika trilogi Magic Factory melakukan sesuatu, mostly magician coro tadi jadi following kan otomatis. Jadi tolak ukur. Memang. Iya, tapi kita nggak pernah mau mendapatkan posisi kita sebagai itu sih. Pengennya memang seperti kayak, oke lah gue pengen, itu gini, kita cuma mikir, gue pengen main sesuatu yang nggak ada orang mainin dulu di Indonesia. Gitu. Itu doang. Cuman kalau ternyata tiba-tiba habis mainin langsung, kita nggak nyangka juga habis dimainin terus tiba-tiba banyak banget and then kayak nyampah di mana-mana gitu, kita juga nggak nyangka gitu loh. Iya. Terus bikin apa lagi, duduk tanpa bangku gitu, bikin lagi, ada lagi lah, apalah. Gue juga nggak ngerti deh. Ya. Tapi itu menjadi pertanyaan besar sih sampai sekarang. Kenapa typical magician Indonesia mostly sering melakukan itu ya? I mean ketika seniornya melakukan sesuatu, dia baru ikutan gitu. Meanwhile kalau nggak ada apa-apa, mereka juga diem-diem bahkan cenderung ngeluh doang kayak, ayo kita harus gimana lagi dengan Magic, pasti gitu. Nah, itu dia. Makanya sekarang gini dulu.
ini kan mungkin lu udah denger nih kalau yang dari sekarang nih pergerakan ini lagi seperti apa kan di ketika kita lagi masa karantin. Karantin. Sebenarnya waktu awal itu kan pergerakan awalnya adalah karena bermula dari keresahan gua kan, gitu loh. Ya. Awalnya keresahan gua ngomong ke Frenos di mobil waktu acara TGM, kan kita sering pulang pergi ada Boris juga. Maksudnya keresahannya adalah kenapa sulap ini nggak bisa dihargain gitu kan. Sedangkan maksudnya Boris sama Frenos oke, bikin mereka bilang berbayar oke, bagus gitu dan gue selalu support. Cuman kenapa hasilnya tidak seperti yang diekspektasi gitu loh, hasilnya, pendapatannya dan lain-lainnya gitu loh. Kenapa nggak banyak orang yang ngerespon. Nah, keresahan itu yang sebenarnya bikin gue sebenarnya udah lama pengen kenapa sih begini, kenapa sih sulap kayak gini, dari mulai yang di TV aja diperlakukan berbeda. Kalau misalkan sama IO juga, kalau lo nggak punya, maksudnya enggak nih, kalau lo pakai ada namanya juga kayak dulu masih ada namanya Bo Vernon gitu, meminta apa juga susah gitu loh, untuk keperluan sulap ya gitu Tetap loh. ada barrier ya, tetap ada halangan. Maksud gue iya gitu loh, karena mereka menganggap bahwa sulap ya cuman sulap gitu loh. Jadi mereka tuh nganggap ini hiburan itu satu kubahnya gitu. Heeh, Jadi heeh. campur aja, ada musik, ada apa campur. Nah jadi yang bagus-bagus tuh yang menurut mereka ya di atas. Nah sulap itu masih di bawah-bawah semua tuh gitu. Oke. Jadi maksud gue itu sih dari keresahan itulah pergerakan ini awalnya bermula. Makanya gue iseng, coba yuk Indra bahas di IG gitu. Si Indra sih yang ngajakin, ayo kita bahas apa anjir. Gue juga belum tahu mau mikir ngasih pendapatnya kayak gimana. Udah ngobrol aja, ya udah yuk kita ngobrol gitu. Ngobrol lah gitu kan. Nah ketika ngobrol, ya seperti biasa banyak pancingan-pancingan orang nanya ini apa, kenapa sulap begini, ya itu gue juga lagi nyari tahu kenapa sulap ini begini gitu loh, kenapa sulap ini nggak bisa diterima, kenapa, apa nih, ayo coba apa. Nah disitulah bermula dari keresahan gue, langsung ngobrol sama Indra, banyak disambut sama teman-teman pesulap lainnya kayak Demian, itu disambut sama dia, lalu akhirnya dia bikin apa namanya, kayak Apa ya? live chat, Live kayak session, ngobrol gini ya, juga, sharing live session. session juga gitu kan, dengan magician luar gitu, maksud gue sambil belajar. Nah makanya gue juga akhirnya kan kemarin tuh sempat bilang, yuk Dra, kita tanya orang luar yuk, yang di luar dunia sulap tapi yang udah ini. Nah gue ngelihatnya adalah siapa, kan Indra nanya siapa, Ya. ya yang hampir mirip sama sulap aja, siapa, stand up comedian. Sama Hmm. banget pergerakannya. Gue ngikutin Panji dari 25.000 tiketnya di daerah Wijaya situ. 25.000, 45.000, 75.000, 150.000, 175.000 kalau nggak salah Ya. terakhir gitu. Nah pokoknya gue nonton dari situ, gue liat anjir, ini dulu stand up comedian tuh hanya pelawak. Maksudnya orang orang menstereotipkan stand up comedian tuh nggak ada pelawak doang gitu loh. Sama komedian-komedian lain lah ya istilahnya waktu itu. Iya, cuman pelawak aja gitu loh, komedian gitu. Terus tiba-tiba sekarang dia berdiri sendiri. Ada yang disebut pelawak, ada yang disebut stand up comedian. Which is like, Ya. bang, man, apa? Sulap? Nggak ada. Sulap, mentalis sulap. Lo mau mentalis ya sulap, lo mau main ilusi ya sulap, mau main Pak Tarno ya sulap. Iya. Malah kita Iya kan? sama cenderung diukur sama kayak sulap sedot badut WC jadinya. Aduh. Itu dia, exactly. Jadi kita itu ketarik, mau lo di TV segede apa, mau di gimana segede apa, ketika lo dibilang sulap, kita ketarik ke tiang listrik jadinya. Aduh, ya. Ini branding justru yang lagi sama-sama mau coba kita rubah ya sebenarnya, Om. Bukannya branding, sebenarnya pergerakannya ini adalah Ya. pengen istilahnya ngajarin. Gue tuh sebenarnya pengen kepikiran gini loh, bikin konser memang yang sama, ya, ini udah lagi dibahas gitu ya. Jadi istilahnya kayak memperkenalkan, oi sulap ini hiburan loh gitu loh. Sulap ini Ya. hiburan, bisa lo nikmatin lo, bisa ngelepas rileks lo ini sulap bikin lo ketawa juga lo, ini sulap kalaupun lo ngerasa takut lo ini bisa bikin menghibur lo gitu loh. Pengen bikin gitu, misalkan kayak apa ya, kayak magic session atau magic live gitu. Kalau nggak apalah judulnya gitu, halo nama Ya. saya sulap gitu, kayak apa Halo, kayak nama gitu. saya sulap. Oke. Iya kan, it's an interesting title gitu, bilang halo nama saya sulap gitu kan, misalkan di konsernya Iya. halo Oh, sulap atau apalah gitu. itu menarik. Itu Iya gak menarik. sih, maksud gue jadi bikin orang kayak, hah ini maksudnya apa sih halo sulap? Iya karena ini kita memperkenalkan nama nama gue sulap nih gitu loh, Ya. nama gue sulap gitu sih. Dan yang pasti kan sekarang Om Bo Vernon sama teman-teman semua juga sekarang udah lagi sama-sama nih ngebangun ya kan.
Kan kita sama-sama tahu bahwa nggak semua magician di Indonesia apalagi itu bisa apa ya dalam artian ya bisa sepaham dan Satu visi. sepergerakan satu visi satu Ya. visi. Mungkin mereka tidak bisa jadi satu visi karena punya persepsi yang berbeda-beda nih Om. Ya. Ya kan? Nah mungkin di sini harapannya Bo Vernon sendiri terhadap Magic Indonesia mungkin bisa apa yang mau diomongin ke teman-teman magician yang mungkin nonton di sini? Ekspektasi dan harapannya apa? Biasanya sih orang nggak satu visi itu karena nggak diajak gitu doang. Wah, kalau diajak langsung otomatis, oh saya teman Bo Vernon. Saya teman dekat Bo Vernon. Kita saudara. Oh, enggak. Enggak, canda lah. Cuman maksud gue gini, biasanya mereka itu memang, nggak apa-apa, makanya kita bikin namanya open discussion. Sebenarnya planning gue tuh mau bikin open discussion itu waktu yang kemarin di obrolan yang di channelnya si Indra. Itu gue bilang, kenapa nggak kita invite magician, and then kita taruh, kita open discussion nih. Kita lihat mana yang kira-kira punya pemikiran bagus nih di kolom komentar atau di apa, nanti kita undang langsung live session gitu. Cuman kemarin Demian udah duluan gitu kan. Cuman maksud gue, makanya gue juga pengennya ngajak bareng-bareng nih gitu loh, ngajak bareng-bareng kalau magician di luar, bahwa siapa tahu ini bukan pergerakannya gue ya, ini bukan pergerakannya Demian ya, ini bukan pergerakannya Frenos, bukan. Ini gue cuman dari keresahan gue pengen ngasih tahu, lu resah juga gak sih kayak gini gitu? Kalau lu resah juga kayak gini, yuk kita bikin satu bis sama-sama yuk kita naik bis yuk bareng-bareng yuk gitu. Maksudnya pengen gitu doang gitu loh. Maksud gue kalau yang ternyata bukan gue yang punya bisnya ya, gue akan minta ikut. Kenapa? Kenapa enggak gitu loh? Kalau misalkan ada siapa yang punya bisnya, ya udah gue ikut ya. Boleh nggak gue ikut gitu? Oh ya udah, kalau mama gue nggak dibolehin ikut, kenapa gue nggak dibolehin ikut gitu misalkan? Ya beda visi. Ya, kenapa beda visi? Orang gue udah mau ikut bis lo, berarti artinya sama visinya. Cuman mungkin mereka beda visi karena mereka belum tahu secara detail dan mungkin mereka memang sudah nyaman dengan kondisi yang sekarang gitu loh, yang ya udahlah sulap gue gini-gini aja yang muncul di tiap hari di mana ulang tahun anak-anak atau apa, which is that's good untuk ngidupin lu ya nggak apa-apa. Cuma kan maksud gue pengennya kan kembali ke marwahnya kalau kata si Indra bikin teater sendiri, kata mau Sidik juga live performance itu ya memang hidupnya di panggung, memang hidupnya di panggung, memang harus yang di panggung dan memang harus di-appreciate-nya ya dengan cara lu pada nonton datang gitu, bayar. Terus sebenarnya gambaran besarnya kalau memang sampai kendaraan ini jadi, kendaraan ini juga akan ngebantu sisi-sisi yang lain kan sebenarnya kan ya Om ya? Oh pastinya lah. Nah makanya maksud gue yang kita itu pada nggak sadar karena egonya tinggi. Karena kita diajarkan menjaga rahasia, menjaga gengsi. Kita naturally born magician itu seperti itu, menjaga rahasia, menjaga gengsi. Jadi kadang-kadang egonya gede nih. Wah dia tahu itu, gue harus tahu ini nih. Gitu. Berarti dia nggak tahu ini nih. Maksudnya kayak dari hal kayak gitulah. Cuman kalau lo lihat di stand up comedian itu ada dua kubu ya. Lo nonton lagi tuh yang di channelnya si Frenos yang sama Mo Sidik, ada dua kubu A sama kubu B. Ini nggak ngobrol, tapi kubu B bikin acara dia dukung, kubu A bikin acara dia dukung karena mereka tahu kalau dia yang ini sukses itu akan gampangin dia untuk bikin sesuatu. Kalau yang ini ya sukses, ini akan gampangin dia untuk bikin sesuatu. Jadi mereka akan saling ngedukung gitu loh. Jadi intinya walaupun mereka berantem, yang ini bisa nyari celah nih, nyari mikir sisi baiknya apa. Oh dia bikin ini, yaudahlah gue dukung, nanti gue bikin acara ini bisa nih sukses. Kalau nggak gue lihat nih, oh dia lemahnya di mana, gue bikin lagi yang kayak gini. Nah ini juga ngerasa kayak, oh dia bikin nih, oh lebih bagus nih, nah, bikin lagi. Nah kayak gitu disulap nggak ada yang begitu. Yang Jadi ini bikin ini. Jadi bukan menaikkan siapa magician-nya, tapi menaikkan si sulapnya sendiri ya Om sebenarnya. Iya. Nah itu dia satu lagi, semua pesulap itu kan pengennya di depan, berdiri di depan begini. Gua magician-nya. Pengen kayak gitu. Nah, gue sebenarnya nggak mau yang begitu gitu loh, nggak mau yang gue yang di depan nih, gue yang nggak mau, makanya bareng-bareng. Gue pengennya rata nih, nggak mau ada yang maju duluan, nggak mau ada yang di belakang ini, nggak mau, cuman gue pengen bareng, yuk bareng, gitu loh. Benar. Jadi pengen karena lebih enak kayak gitu dan sekarang udah ngerasa waktunya adalah magician sekarang skillnya anjing-anjing gitu loh. Jadi udah
banyak yang bagus ya maksud gue, magician itu banyak yang bagus gitu loh. Jadi kenapa nggak bisa, yuk gerak bareng aja rame-rame gitu loh. Yang udah established di TV ngebantuin yang di bawah, yang udah di bawah jangan malu-malu atau jangan gengsi-gengsi untuk deketin yang di atas. Ya namanya gini, ini Ya, kan namanya sistem naturally ya kayak bukannya kita minta disenioritasin enggak ya, enggak sama sekali enggak. Cuman kan nggak mungkin kita yang dari bawah, lo mau kenalan sama gue nggak? Kan nggak mungkin kayak gitu. Cuman maksud gue ya, kayak lu datang ke rumah nenek lu juga kan lu pasti yang dari apa saling nek duluan misalkan ya, walaupun bukan kita minta gitu enggak ya demi Tuhan enggak cuman kan enggak mungkin kita yang ngetok-ngetokin pintu lu lu mau ikut enggak lu mau ikut kan enggak benar. mungkin lah karena banyak gitu loh jadi maksud gua ya at least lu tahu bahwa oh ini ada pergerakan kayak gini oh gua mau ikut bisnya ya udah Ya, kalau lu ya. mau ikut bisnya yuk kita bareng-bareng tapi nanti dulu gue mau lihat dulu takutnya kalau lu ternyata kayak ngehe itu Tahu-tahu apa Om, iya pembajak bis ya kan, bahaya. iya pembajak bis taunya dia ada bawa virus corona Bahaya. Nanti menularkan magician-magician yang lain otomatis bahaya itu, tidak sehat. iya makanya Ya, ya, ya ya, ya. gitulah intinya Ya, jadi buat kurang teman-teman lebih juga magician, apalagi nih magician ini khusus buat magician yang nonton ya. Yuk, kita sama-sama yang disupport adalah magicnya. Jadi bukannya pengen ngegedein nama satu dan nama lain, tapi yuk kita nguntungin magicnya dulu nih. Karena dengan magicnya untung, otomatis semuanya yang lain juga tercover. Betul ya Om Bo Fernan ya? hmm, betul betul insya Allah Amin, amin. Nah, tadi juga ngomongin, Bo Fernan sempat ngomong bahwa enggak, sebenarnya memang nggak pengen nunjukin gue yang di depan dan sebagainya. Terus juga sekarang kelihatan kayaknya Bo Fernan lebih banyak jadi konsultan. Instead of muncul di hadapan panggung nih, muncul di depan nih. Eh, Lebih sering eh. jadi konsultan. Why? Kenapa akhirnya mulai mengarah jadi konsultan? Jadi gue ralat dulu, kalau konsultan itu cuma ada satu di Indonesia. Eh, bu- Oke, oke, karena oke. karena maksud gue takutnya gue Ya, ya, salah ya. kalau gue kan sempet ngasih tahu ini mendingan begini, ini mendingan begini, ini mendingan begitu. Which is gue nonton juga talk show-nya itu, tapi gue di situ langsung kayak mawas diri. Oh, sendiri Gue ya. nonton talk show-nya bahwa oh iya berarti ya memang benar gue mungkin bukan konsultan, which is gue cuma ngasih tahu lu mainnya gini deh, tapi diginin enak deh. Mending diginin tambahin ini bisa nih kayaknya. Terus kalau gini, gue cuman ngasih tahu tacap-tacap doang. Gue nggak tahu Ngasih saran jadi. ya ngasih saran bagaimana ini ya lebih enak kayak gimana karena berdasarkan feel ya, berdasarkan Oh, feel, oke. berdasarkan juga ilmu, maksudnya bukan ilmu, berdasarkan juga textbook juga. Ya kan maksud gue kadang-kadang kan uh, apa ya yang perlu diperhatikan banget itu kan adalah feel on stage-nya ketika di atas panggung nih kayaknya kurang di sini, kurang di situnya gitu kan ya. Um, Mungkin selama ini gue ngerasa oh itu konsultan, tapi ternyata kan kalau bukan ya udah gitu loh. Jadi maksud gue Hmm, perlu dilurusin dulu bahwa mungkin memang gue bukan konsultan, hanya pemberi saran ya, Pemberi hanya saran. pemberi saran Oke. ya. Jadi kenapa gue sekarang menjadi pemberi saran ya mungkin karena ya ini yang secara nggak sengaja kayaknya, secara nggak sengaja dan waktu itu ya memang karena awalnya kan bikin acara sulap, apa namanya, The Next Mentalist, ya kan? Hmm, hmm. Iya bener, sebelum itu ada nggak Next. sih? Oh sebelum itu ada di IMB gue bantuin Deddy Oh, Corbuzier, gue bantuin Deddy Corbuzier, bikin dia IMB show-nya, 3 ya berarti, ada Deddy lu Corbuzier. lupa gue, pokoknya IMB aja, Ya, ya, gue ya. bantuin dia gini-gini dan dari situ langsung bikinlah kita The Next Mentalist. Dari situ akhirnya kita apa namanya ya kan karena Riana di trilogi jadi ya gue sering bantuin dia untuk create mainan untuk apa dan lain-lain gitu loh. Jadi mulai dari situ gue ngerasa kayak eh, perlahan-lahan gue makin lama makin belajar gitu kayak wah gue kalau di atas panggung juga nggak bagus-bagus amat ya gitu. Maksudnya ketika gue di atas panggung gue sadar diri juga kayaknya kalau gue di atas panggung juga nggak mantap-mantap amat nih gitu kayaknya kalau di belakang lebih lebih enak gue gitu maksudnya lebih enak dalam Hmm, arti gue bisa ngelihat dari semua angle nih gitu kalau di atas panggung nah itu dia tadi gue bilang ketika lu jadi magician kalau di atas panggung lu cuma bisa ngeliat satu angle men ya. sebagai performer gitu loh sebagai performer tapi ketika lu udah tahu lu pernah jadi performer and then lu mundur lu bisa ngeliat dari semua angle entah kenapa Hmm, bisa ngeliat dari semua angle ngeliat dari semua kotak di luar kotak gitu jadi kayak, oh ini gini gitu nah itu yang bikin gue jadi kayak loh
iya juga ya gitu. Makin bisa banyak belajar, makin bisa banyak apa ya? eh, ngasih ngasih masukan terus bisa Ngasih masukan. tervisualisasi gitu loh. Nah, kalau lu di atas panggung itu jadinya malah nggak ada kepikiran ke sana. Ah Entah iya, kenapa ya. Jadi malah nyaman ketika itu malah gue jadi nyaman kayak oh iya, kayak enakan di belakang panggung. Maksudnya perspektifnya beda ya jadinya ya Om ya? iya, heeh, heeh, gitu loh. Bukan konsultan ya, cuman di belakang panggung aja gitu loh. Oke, sebagai tim pemberi saran. Iya, iya, Jadi iya, tim betul, pemberi betul. saran. Ya, ya, ya. Makanya dari situ gue tahu nih kelemahannya sebagai tim memberi saran. Kelemahannya adalah gue nggak jago scripting, gue nggak jago, gue nggak punya data bank trik-trik sulap banyak gitu kan. Makanya gue pemberi saran berpikir bahwa gue butuh pemberi saran lainnya gitu loh. Jadi Oh, akhirnya gue mengumpulkan para pemberi saran gitu, mengumpulkan para para pemberi pemberi saran. saran untuk membuat sebuah restoran baru gitu. Kok Restoran pemberi baru. saran restoran? Industri baru, Pak. Industri baru. Industri, Mungkin. ya. Industri baru. Namanya pemberi saran. Pemberi Namanya saran. pemberi saran. Iya, Ya, iya. ya, ya. Tapi ini juga mungkin jadi apa ya? Pencerahan juga buat teman-teman bahwa menjadi magician nggak harus selalu di depan panggung ya Pak ya? Bukan nggak harus selalu jadi performer berarti ya? Oh, kalau jadi magician harus sebagai performer. Ketika lu di belakang layar, lu udah bukan jadi magician. Jadi lu nggak boleh begini lagi di depan orang-orang. Maksudnya, kalau mama ternyata, oh yang juara Rihanna gitu. Wah gila ya si Bo, congrats ya Bo. Ngapain anjing? Bukan gua anjing, no yang juara gitu. I Jadi see. lu nggak boleh begini lagi. Ketika lu sudah memutuskan lu jadi konsultan atau lu jadi pemberi saran, lu nggak boleh begini, nggak boleh. Lu nggak boleh begini, lu nggak boleh naik ke atas panggung untuk bilang gua ini gua, nggak boleh. The Hmm, credit all goes to the performer. Untuk ya. ke publiknya itu semua nih performer, nggak boleh bilang ini gua nggak. David Copperfield emang pernah bilang ketika dia selesai perform, nih Chris Scanner dia aja nggak pernah ngomong Chris Scanner gini. Kalau memang interview ya dia akan ngomong memang oke, Ya. tim gua ada Chris Scanner emang pernah bilang itu yang bikin mainan bebek-bebekan itu gua, ide gua itu Iya, iya, yang iya. diikutin oleh 2.000 juta umat itu gua. Emang pernah? Nggak pernah. Iya, iya. Mana ada, nggak ada ceritanya kayak gitu. Jadi maksud gua ya kalau lu dari belakang layar udah di belakang layar diem. Ya, ya. Diam. Benar, benar, benar. Punya porsinya lah ya. Jangan steal the thunder. Exactly, betul. Karena yang perform bukan lu gitu. Ya, ya. Kalau lu mau begitu ya perform aja mendingan. Oke. Walaupun belum tentu ada yang ngasih saran. Dia bisa ngasih saran kita mungkin gitu kan. Nah, kalau dari belakang nih besok gue mau main nih, aku nggak butuh pemberi saran, gue aja sendiri, gue bisa kok gitu misalkan. Tapi nggak Sakti. bisa, Sakti itu. nggak bisa, nggak bisa. Kalau sampai ada orang gitu sakti juga. Even gue kalau motion aja Jiban ban, gue mainnya apa ban, gue mainnya apa pasti kayak gitu, pasti udah maksud gue ya udahlah. Mostly juga semua nama magician besar di dunia juga bisa kita track back ya. Semuanya ada pemberi saran yang nggak pernah ada yang standing Ada, alone. ada. Ya ada. Eric Chen nggak ada deh. Eric Chen tidak punya konsultan. Luar biasa Dia nggak juga. punya. Dia konsultannya Jif. Tuh, ketika dia jadi konsultannya Jif, ada yang tahu nggak? Oh iya, nggak Kagak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dia konsultannya Jif. Dan dia pun nggak pernah bilang, gua konsultannya Jif. Nggak pernah. Tapi begitu dia perform di Visum, begitu dia perform di Aziz Got Talent, dia ngomong, gua dulu konsultannya Jif. Nah itu dia ngomong. Karena dia Dulu. sudah menempatkan posisi dia jadi Tapi performer ketika nih. ditanya, ketika ditanya, maksudnya kan kayak kemarin gue sempetin dia datang ke Jakarta tuh yang gue sempet makan malam sama si Eric Chan, gue sempet nanya kan, lu sebelumnya maksudnya magician udah berapa lama? Gue cuma nanya gitu, magician berapa lama gini-gini terus, oh ya udah lama sebenarnya, cuman gue kemarin-kemarin ini memang sibuknya di belakang bantuin magician. Dia nggak ngomong namanya siapa, dia cuma bilang gue bantuin magician. Dia bilang, oh siapa? Gue bilang itu Yif. Oh lu konsultannya Yif. So itu efeknya malah lebih double daripada gue bilang gue konsultannya Yif. Ya, benar. Begitu gue tahu anjing nih orang ini konsultannya Yif, gue bilang gila. Wow dari situ gue makin tertarik sama dia. Gue bilang
men gimana lo ngelakuin ini, apa ide lo dari mana, gini. Oh ya udahlah, jadi dari situlah dari situ gue ngeliatnya bahwa oh ya memang lo tahu porsi lo, ketika lo perform ya ini gua, tapi ketika lo di belakang layar udah mau lo sehebat apa juga ya diem aja. Ya, ya. Another pelajaran yang bisa kita tarik adalah tahu posisi kalian ya. Buat teman-teman magician juga nih, tahu posisi kalian lah. Ketika di atas panggung, berlakulah sebagai seorang performer yang baik. Ketika jadi tim pemberi saran, tempatkan posisi kalian sebagai tim pemberi saran. Jangan steal the thunder. Ya, Yes. ini kalau kata Jiban hanya pemikiran gue saja ya. Hanya Ini pemikiran gue saja. Kalau ada yang setuju ya syukur, nggak ada yang setuju ya udah. Ya. Siapa tahu kalian punya pemikiran yang lain. Boleh di-share juga. Siapa tahu kita bisa cross banding gitu ya kan. Walaupun belum tentu benar. Oke. Nah, Om Bo, pertanyaan terakhir. Dari semua acara yang sudah di-handle dan dikasih saran, menurut Om Bo, mana yang paling sukses? Wah, agak yang menurut gue ya paling di acara ya, the whole show-nya ya, bukan ininya ya. Ya, The whole show-nya ya, The Next Mentalist. The Next Mentalist. Karena sebagai pemberi saran, gue pernah juga ceritain sama lu bahwa sebagai pemberi saran tuh nggak bisa bekerja sendiri. Kita kan ada klien, which is itu adalah TV-nya, gitu loh. Cuman memang waktu di The Next Mentalist itu supportingnya lebih full force lah mereka, gitu loh. Mungkin memang kalau yang di terakhir lo di TGM mungkin dari TV-nya memang mungkin ada keterbatasan yang nggak bisa mereka langkahin juga, gitu loh. Cuman kalau di waktu di The Next Mentalist mereka full force, jadi semua ide yang kita berikan bisa bisa direalisasikan. Ya betul, itu sih menurut gue itu. Jadi memang banyak faktor juga ya yang membuat akhirnya acara itu jadi bagus. Nggak cuma dari satu sisi ya berarti Om ya? Iya, iyalah. Maksud gue sekarang, ya sorry itu sih maksudnya dari zaman yang The Next Mentalist dengan yang sekarang promonya aja gue berasa banget. Oh iya. Berasa banget. Maksud gue kayak orang, ya kayak waktu dulu lah Rihanna followernya dari satu episode dari Twitternya itu naiknya langsung baru satu episode tayang, and then besoknya itu bisa langsung 50 ribuan. Itu efektif banget tuh ya. Iya, bukan itu doang, Russell juga kan naik banget dulu. Iya. Tortor, yang lainnya, Eri. Iya sih, kerasa banget perbedaannya sih memang. Iya, gitu loh. Tapi itu memang kembali lagi kepada peraturan-peraturan yang tidak bisa dilewati tadi. Ya tidak kan? Tidak bisa dilewati tadi, dan juga beberapa faktor pendukung yang ya dengan segala keterbatasannya. Akhirnya yang penting semuanya berjalan dengan lancar ya Om ya. Secara teknis lancar, amin. Ya ada beberapa lah karena ya satu yaitu live show, terus orangnya banyak ya, alat-alatnya berat ya. Oh iya. Adalah. Banyak ya alat-alatnya apalagi itu. Ya cuman pasti ada yang komen juga, mana itu kan ada yang begini-gini. Ya udah, sempat ada yang miss ya udah. Sempat ada yang miss. Oke. Om Bo Vernon, berarti kita sudah ngobrol-ngobrol lumayan panjang Om dari tadi. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyain, masih banyak banget yang lebih pengen digali. Tapi mungkin nanti kita galinya bareng-bareng sama yang lain kali ya. Jadi bahasannya lebih detail gitu. Thank you so much Om Bo Vernon udah bergabung. Sama-sama, thank you juga. Semoga apa yang direncanakan bisa segera berjalan ya dekat-dekat ini Om ya. Amin. Nggak bisa juga sih kalau masih PSBB. Ya kita pastinya tentu semua berdoa supaya PSBB ini segera beres, COVID-19 ini biasa beres. Semoga kita bisa beraktivitas kembali lagi dan memajukan sulap Indonesia ke tahap yang berikutnya. Amin. Siap kalau gitu. Thank you Om Bo Vernon sudah bergabung. Thank you. Nanti kita kontak-kontakan lagi ya Om ya. Nah ini gue closing belum. Oke, demikianlah tadi ngobrol-ngobrol bareng sama Bo Vernon. Buat kalian yang masih pengen nanya-nanya lagi, siapa tahu nanti ada kesempatan buat ngobrol lagi sama Bo Vernon. So, tulis komen kalian di bawah.
And now, saya dari Yustru, it's time for me to say game over.